Jadi, sebagaimana tadi sampaikan sebelumnya, kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Karena kami memang merencanakan bahwa aksi ini akan dilakukan di Bundaran HI, teman-teman. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Dan bahkan kami sudah menyampaikan bahwa kami telah memberikan pemberitahuan, tapi mereka hanya tertawa. Mereka hanya mengetahui kami, mereka hanya pura-pura menelpon atasannya. Kami juga sudah menyampaikan keresahan kami bahwa kami melaksanakan sholat Jumat. Namun dari mereka sama sekali tidak ada yang peduli, tidak ada yang membukakan jalannya. Mungkin dari teman-teman lain bisa menyampaikan, tidak hanya di depan Semanggi, teman-teman. Kami juga ditahan di GBK, di Fairmont, di tempat-tempat lainnya. Oke, mungkin baik selanjutnya dari saya. Saya adalah salah satu masih terjebak di Fairmont. Jangan mengintervensi! Pada hari ini kami menyampaikan kekecewaan kepada para pemerintah bahwasannya hari ini kami tidak akan kembali mengadakan aksi di gedung-gedung pemerintahan. Kami ingin hari ini tuntutan ataupun apapun yang kami tuntut hari ini itu bisa didengar oleh pemerintah dan bisa dievaluasi untuk lebih baik. Hari ini adalah bentuk bahwasannya pemerintah sudah membungkam suara-suara mahasiswa dan sudah tidak peduli dengan bagaimana kehidupan rakyat Indonesia. Cukup. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia. Takbir! Terakhir, hari ini membuktikan bahwa valid untuk kita melakukan aksi di Bundaran HI. Kenapa? Karena bahkan tuntutan nomor 5, pemerintah malah sekarang sudah mengelak. Bagaimana bisa pemerintah yang tidak pernah mendengar rakyatnya sendiri, sekarang malah ingin kita mahasiswa demo di DPR. Justru itu dipertanyakan. Kenapa kita mahasiswa ingin demo di Bundaran HI? Karena kita yang suatu bagian tidak terelakkan dari rakyat ingin menunjukkan bahwa kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita justru peduli dan cinta kepada Indonesia. Kita tidak ingin Indonesia justru beneran bangkrut. Tetapi perilaku-perilaku inilah yang justru ketika tidak berubah akan membuktikan bahwa Indonesia akan bangkrut secara ekonomi, Indonesia akan bangkrut secara demokrasi, dan terakhir Indonesia akan bangkrut secara moral. Izin menambahkan, tolong jangan represif. Kami ini mahasiswa, bukan KKB. Tidak membawa senjata. Kami membawa niat untuk membawa perbaikan untuk rakyat Indonesia. Jangan menganggap kami seperti musuh. Jangan menganggap kami seperti penjahat. Kami ini mahasiswa masyarakat. Jangan menghadapi kami, jangan membawa senjata. Kami ini mempunyai niat. Hari ini setelah sholat Jumat, itu akan ada demo di Bundaran HI. Oke. Nah, ini adalah aksi mahasiswa yang digerakkan oleh BEM Universitas Indonesia bersama beberapa elemen mahasiswa atau masyarakat. Oke. Yang saya lihat, aksi ini kan membawa tema. Nah, kalau kemudian Mas Awe tahu, temanya adalah menuju Indonesia bangkrut. Nah, gitu. Iya, itu sangat. Dan itu akan dijadwalkan nanti sekitar pukul 10, tapi saya yakin mereka akan bergerak setelah sholat Jumat, kurang lebih gitu. Betul. Oke. Kemudian saya melihat ada 5 agenda mereka. Yang pertama adalah terkait dengan evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah. Yang kedua adalah penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM. Iya. Kemudian berikutnya adalah menolak kebijakan yang dianggap membebani rakyat, seperti MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, kurang lebih gitu. Iya. Kemudian kritik terhadap penggunaan APBN dan beberapa program pemerintah. Betul. Dan yang terakhir saya lihat adalah terkait keterlibatan, isu tentang keterlibatan militer di ranah sipil. Nah, oke. Itu. Oke. Kalau saya kemudian melihat bahwa Indonesia benar-benar merupakan sebuah negara demokrasi, di mana masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya dalam bentuk demonstrasi. Gak ada yang larang nih. Iya, betul. Satu itu tuh poinnya. Jadi ketika kemudian pemerintah membiarkan anak-anak muda ini, mahasiswa, melakukan demonstrasi sesuai dengan apa yang menjadi aspirasinya, kita membuka ruang untuk ruang demokrasi itu. Itu satu poin dulu. Iya. Gitu. Itu satu poin dulu untuk pemerintah kita. Jadi kita nggak melarang, kita tidak kemudian memenggal mereka di tengah jalan, tidak. Kita berikan ruang itu. Gitu. Itu nomor satu dulu. Iya. Nah, yang kemudian saya lihat ada beberapa langkah yang menurut saya sangat ideal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama,
demonstrasi ini berlangsung, maka yang pertama adalah mendengarkan dan membuka ruang dialog. Itu yang harus dilakukan. Iya, iya. Jadi jangan hanya melihat sebagai gangguan keamanan demonstrasi ini, jangan. Tetapi ini merupakan masukan politik dari masyarakat yang sifatnya genuine. Gitu. Jadi cara pandangnya nih yang harus kita putar nih pemerintah. Iya, Gitu. betul. Itu yang pertama. Itu segmen pertamanya. Kemudian kita harus berani nih pemerintah untuk mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi secara terbuka. Kalau perlu dipanggil nih pentolan-pentolannya ke istana. Karena kan kita ngelihat nih politik akomodasinya Pak Prabowo bagus banget nih. Iya. Gitu. Ketika kemudian ada demo, mau ada demo buruh, dipanggil semua pimpinan-pimpinannya. Kemudian kaum akademisi, kemudian kaum teknokrat yang kemudian banyak mempertanyakan kebijakan beliau diundang ke istana untuk berbicara. Jadi saya melihat politik akomodasinya Pak Prabowo itu luar biasa dan itu harus dilanjutkan di momen ini. Nah, itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, pemerintah wajib memberikan penjelasan yang berbasis data. Gitu. Jadi pemerintah melihat situasi yang saat ini harus menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi, APBN, harga pangan, energi, dan kebijakan pemerintah agar tidak terjadi ruang bagi hoax atau asumsi yang salah. Nah, ini penting karena menurut saya kelemahan pemerintah ada di sini. Jarang dan nyaris tidak pernah menjelaskan program-programnya dengan baik. Dan ketika ada isu yang kemudian buruk tidak segera direspon. Ini yang membuat kemudian menjadi banyaknya berita hoax dan asumsi liar. Itu satu kelemahan pemerintah ya. Itu pemahaman pemerintah kita memang. Kita harus berani jujur. Kemudian yang ketiga, harus ada evaluasi kebijakan yang memang dirasakan berat oleh masyarakat. Iya. Bila ada kebijakan yang menekan masyarakat, maka kita harus melakukan koreksi atau perbaikan. Contoh misalnya, masalah MBG. Iya. MBG sudah jelas nih, itu adalah program prioritas nomor 1 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kok bisa dikorupsi secara massal oleh pimpinannya sendiri? Itu saja sudah sangat mencoreng. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kegiatan MBG harus diawasi secara ketat. Kalau perlu, auditornya gitu, bukan hanya dari BPKP, tapi BPKP masuk, kemudian BPK masuk, KPK masuk, untuk meyakinkan bahwa semua dilaksanakan secara terukur dan presisi. Harus begitu. Terus terkait dengan Koperasi Merah Putih misalnya, harus benar-benar diatur tata kelolanya. Koperasi Merah Putih harus kemudian berada di tengah-tengah masyarakat, gitu. Enggak kemudian dibangunnya di atas gunung, di kuburan, di pinggir sungai yang orang nggak ada, gitu. Kan begitu nih di media sosial nih, ya nggak? Iya. Dan Koperasi Merah Putih harus bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2, begitu. Dan koperasi itu harus diumumkan, harus ada yang berbicara bahwa kalau belinya di Koperasi Merah Putih, misalnya harga beras di luar 1.000, maka di sini adalah 750. Kalau beli pupuk non subsidi di luar harganya 1.000, maka di Koperasi Merah Putih adalah 500. Kurang lebih begitu. Itu. Sehingga orang akan berbondong-bondong untuk membeli di sana. Kenapa? Memudahkan masyarakat. Itu. Sekarang untuk apa kalau koperasi itu ternyata harganya lebih mahal daripada Indomaret, Alfamart misalnya, atau koperasi tradisional yang lainnya misalnya. Iya betul. Terus yang berikutnya, ini nih yang ini menurut saya penting nih, yaitu memperbaiki komunikasi publik. Banyak kemudian konflik muncul itu bukan hanya karena kebijakan, tetapi karena masyarakat merasa tidak didengar dan masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup. Ini apa sih? Gitu. Atau kalau kemudian ada pihak-pihak yang berusaha menyitir ke arah yang buruk, kemudian tidak ada dari pemerintah untuk meluruskan, memberikan informasi yang sebenarnya. Ini sebenarnya apa? Gitu. Jadi memperbaiki
komunikasi publik itu sifatnya harus responsif dan informatif gitu. Dia harus terdahulu, artinya segera sebelum program ini berjalan, dan bersifat responsif. Kalau ada hoax, kalau ada masukan pada kritik harus segera ditanggapi, kurang lebih gitu. Ya. Nah, terus yang terakhir nih, yang terakhir menurut saya adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga stabilitas. Jadi aparat TNI, Polri, apalagi TNI ya, TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ibu kandungnya adalah masyarakat, sehingga haram hukumnya untuk menyakiti masyarakat sendiri. Karena kita bersama-sama berjuang bersama rakyat untuk NKRI, itulah yang disebut sebagai manunggal antara TNI dan rakyat. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Demo hari ini itu tidak relevan sebetulnya dengan kepentingan, dengan aspirasi, dengan keresahan masyarakat seluruh bangsa ini. Nah, kalau kita bicara masyarakat Indonesia kan kita bicara mengenai lapisan atau kelompok. Nah, ketika kelompok, kita bicara saja kelompok masyarakat golongan atas, menengah, dan bawah. Tidak semuanya yang diaspirasikan atau tuntutan demo mahasiswa ini mewakili kelompok yang saya sebut tadi. Kenapa? Kelompok bawah yang ketika tahun 90-an sampai 2000 ini memang aktif atau serapannya atau lebih fokus kepada pertanian. Kemudian berkembangnya zaman, teknologi modern, kelompok menengah pun akhirnya turun ke lahan pertanian, menjadi pemodal atau menjadi petani modern. Nah, hari ini petani, khususnya di bidang pertanian tanam padi, kan jelas diuntungkan dengan kebijakan pemerintah. Belum lagi perkebunan seperti perkebunan karet, perkebunan sawit, tentu saja diuntungkan hari ini karena mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan kelompok-kelompok yang pemodal besar atau oligarki sekarang ini juga kan berpikir 1000 kali kalau mau macam-macam, karena ekspor sudah satu pintu dan sudah dibuka kan oleh Bank Gema Astronaci bahwa memang Singapura lah biang kerok dari keterpurukan ekonomi selama ini kalau kita bicara ekspor impor, terutama ekspor, bahwa Singapura ini menjadi tengkulaknya Indonesia. Dan lucu kan, masa harga batu bara itu ketika masuk ke Singapura jadi harga petani, harga sawit ketika masuk ke Singapura harga petani, semuanya lah sumber daya alam Indonesia ini kan menjadi harga petani ketika masuk Singapura, karena alasan PPH di sana lebih murah, PPH di Indonesia lebih mahal. Dan akhirnya yang menjadi tengkulak itu bukan bangsa Indonesia, tapi bangsa Singapura. Aneh dan lucu, tapi sekarang kan digas oleh Prabowo kan. Jadi efek dari semua itu kan menimbulkan keuntungan juga. Kalau kita bicara tadi kelompok-kelompok masyarakat atas, bawah, menengah. Dan sekarang yang disuarakan oleh mahasiswa ini kan bukan mewakili mayoritas masyarakat bawah, bukan mewakili mayoritas masyarakat menengah, apalagi atas. Oke, memang banyak terjadi kenaikan-kenaikan harga, dan emak-emak pasti juga menjerit. Tapi kan kita harus tahu persis bagaimana jejak digital emak-emak Indonesia yang sudah terbiasa dari rezim ke rezim ini selalu menjadi korban keganasan kenaikan harga tempe, harga tahu, harga minyak, harga sayur, semuanya naik. Tapi mereka tidak punya organisasi kan. Mana ada organisasi emak-emak yang menyuarakan mengenai hal ini kan. Tetap terima, tetap berinovasi, dan tetap emak-emak memang menjadi makhluk manusia yang terkuat di bumi ini, yang tidak pernah digoyahkan. Dan faktanya memang Indonesia kalau nggak ada emak-emak, hancur.
Untung masih ada emak-emak. Jadi para oposisi, para pengkritik Prabowo ini, ya ini sebetulnya saya tidak bicara soal Prabowo sebagai subjek ya. Saya lebih bicara bahwa inilah NKRI yang harus kita jaga terus dari para orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan sesaat, yang keluar-keluar, yang sengaja memang dibayar oleh, bisa juga oligarki dalam negeri yang sekarang sudah diorak-arik sistem perekonomiannya, diorak-arik oleh Prabowo jaringan-jaringannya, dari mulai jaringan bisnis di setiap pulau, jaringan logistik di setiap antar pulau, dan jaringan-jaringan yang itu terkait dengan hukum, dengan birokrasi yang selama ini memang dikuasai oleh oligarki. Nah makanya kalau kita bicara kembali lagi ke soal MBG, ya MBG ini kan sebenarnya memang program yang tidak disukai oleh oligarki kan. Artinya oligarki kelas konglomerat, oligarki yang sudah menguasai perekonomian dari berbagai lini ekonomi yang langsung menjadi distribusi antar daerah, antar pulau, antar negara, kemudian penguasaan lahan-lahan yang strategis, SDA, dari nikel, emas, batu bara, sawit, dan sebagainya itu, mereka tidak akan mungkin mencicipi program Prabowo Subianto. MBG, mereka akan berperan apa? Yang berperan di sini adalah kelompok UMKM. UMKM ini bukan berarti terus tukang gorengan, tukang cilok, tukang apa namanya, yang jualan di pinggir sekolah SD Impres, itu bukan. Oligarki yang menengah ini atau yang saya sebut UMKM ini, ya mereka hanya modal terbatas dan memang lebih banyak berhubungan dengan perbankan. Artinya kalau dibandingkan dengan oligarki yang saya sebut di awal tadi, memang jauh sekali. Tapi para oposisi, para pengkritik ini kan selalu menggemakan opini-opini bahwa MBG itu hanya dikuasai oleh oligarki. Padahal kalau faktanya kita lihat permodalannya juga nggak nyampe miliaran. Paling di bawah 5 miliar. Itu pun juga kongsi kan. Dan memang ada kesalahan juga di masyarakat kita bahwa MBG itu kan didirikan atas nama yayasan. Kalau kita bicara yayasan, berarti kan bicara visinya adalah melayani masyarakat, bukan mencari profit. Ini juga kesalahan dari masyarakat yang minim pengetahuan mengenai bagaimana berbisnis dari nol. Mereka hanya menggunakan regulasi pemerintah yang akhirnya kadang-kadang menggunakan saluran-saluran untuk mendirikan MBG ini tidak dengan saluran yang resmi, lewat oknum. Akhirnya apa? Dadan kena kasus korupsinya karena diduga menerima uang miliaran. Nah itu kalau bukan karena oknum, gimana lagi? Dan kenapa Prabowo juga sudah tahu sebelumnya bahwa MBG ini akan jadi masalah? Masalah tentang tata kelola, masalah tentang rawan dikorupsi. Prabowo tahu, dan Prabowo tahu kenapa harus menempatkan orang-orang bukan orang Gerindra atau orang-orang terdekatnya, tapi orang-orang di luar partai. Kenapa? Ya Prabowo tidak bisa mengelak karena kemenangan Prabowo ini adalah kemenangan partai bersama. Bukan hanya tunggal partai Gerindra. Kan begitu. Jadi memang harus ditampung semuanya agar memang situasi perpolitikan di Indonesia ini, antar partai ini bisa terkendali. Prabowo pun tahu hal itu. Nah, kenapa pertanyaannya sekarang Prabowo tetap gas itu MBG? Sekali lagi, untuk bagaimana menahan agar porsi APBN yang sebelumnya memang saya lihat datanya itu mengurangi dari jatah pendidikan. Pertanyaannya, kalau itu tidak diarahkan ke MBG, tetap di-push ke pendidikan, kita juga tahu bersamalah program pendidikan sebelum dikurangi anggarannya,
kualitasnya seperti apa. Muncul kemarin kan kasus Chromebook, muncul banyak sekali kan kasus-kasus pengadaan di pendidikan yang bermasalah. Dan kurikulum kita bagaimana? Nah, kenapa nggak dari dulu dibenahi soal pendidikan dari rezim ke rezim? Kenapa sekarang begitu uang pendidikan dikurangi, dialihkan ke MDK? Protes semua tentang pendidikan dikebiri, guru honorer dikebiri. Jadi sekali lagi Prabowo tahu bahwa akan terus dicari kelemahan dari program-program Prabowo ini oleh para oposisi, oleh para pengkritisi. Dan mereka pun tahu, udah di screening bahwa siapa mereka sebenarnya sudah tahu. Jadi sebetulnya menangani para oposisi dan para pengkritisi ini ya sangat sederhana sebetulnya. Karena sudah tahu polanya mereka ini seperti apa. Dan yakin sekali bahwa propaganda-propaganda, adu domba, opini yang berseliweran dari para oposisi dan para pengkritik ini tidak akan mempengaruhi banyak masyarakat yang dari Sabang sampai Merauke, dari sekian lapisan itu. Karena tetap saja ada kalangan-kalangan tertentu, kalangan menengah, kalangan bawah yang sekarang ini tetap diuntungkan dari program Prabowo Subianto. Tapi itu tercover oleh kritikan-kritikan pedas, hajar habis, memperburuk, terutama memperburuk Prabowo Subianto dari framing-framing mereka. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.